Beberapa tanggal terlihat biasa. Mereka lewat begitu saja dalam kalender, tanpa suara, tanpa tanda. Namun, hari ini, ketika video ini diupload, 16 Mei 2026, di hari yang sama, dalam abad yang berbeda, sebuah kota menggulingkan penguasa. Seorang bayi lahir dan kelak menjadi pemimpin gereja. Sebuah perlawanan berakhir dalam kehancuran. Dua simbol teknologi bertemu, dan seorang diktator meninggalkan negaranya. 5 peristiwa, 1 tanggal, dan semuanya berbicara tentang perubahan. Firenze, sebuah kota yang kini menjadi ibu kota dari Toskana, dulunya adalah sebuah republik di era medieval. Semua berawal dari tahun 1115, ketika rakyat melakukan pemberontakan terhadap kegubernuran Toskana. Namun, tidak selamanya wilayah ini menjadi republik yang utuh. 16 Mei 1527, Republik Firenze kembali menjadi republik yang berdaulat, setelah sebelumnya menjadi republik yang berada di bawah kendali keluarga Medici, sebuah keluarga bankir yang mampu mengatur bagaimana jalannya perpolitikan di Firenze dengan cara yang halus. Rakyat yang mulai muak dengan sistem negaranya perlahan memberikan tekanan terhadap keluarga tersebut, hingga akhirnya keluarga Medici terusir dari Firenze. Hal ini juga didukung oleh melemahnya posisi keluarga Medici di era tersebut. Setelah anggota keluarganya, Paus Clement VII, turun dari tahta kepausan akibat peristiwa penjarahan Roma tahun 1527. Como, sebuah kota kecil di Italia Utara yang terletak di tepi danau, mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam sejarah Eropa. Namun, dari tempat inilah, pada 16 Mei tahun 1611, lahir seorang anak yang kelak akan memainkan peran penting dalam dinamika politik gereja dan benua tersebut. Namanya Benedetto Odescalchi. Seorang anak yang kelak akan menjadi Paus Innocentius ke-11 dan menggantikan Paus Clement ke-10 sebagai pemimpin tertinggi di gereja. Sebagai pemimpin gereja, ia berusaha melakukan reformasi dari dalam. Ia menekan pengeluaran yang tidak perlu, menentang praktik korupsi, dan mencoba mengembalikan disiplin dalam administrasi gereja. Kebijakannya seringkali tegas, walaupun tidak selalu populer. Namun, peranannya tidak hanya sebatas pada urusan internal. Pada masa kepemimpinannya, Eropa dalam ketegangan dengan kekuatan besar seperti Kekaisaran Ottoman. Dan dalam konteks ini, ia turut memainkan peran dalam dinamika politik dan aliansi antar negara. Selama Perang Dunia II, salah satu hal yang paling disorot di Eropa adalah bagaimana Nazi Jerman melakukan penangkapan, penahanan, hingga upaya pemusnahan umat Yahudi di berbagai wilayah Eropa, terutama pada wilayah kekuasaannya. Dalam diskriminasi yang luar biasa hebat, umat Yahudi tidak berpasrah begitu saja di hadapan pasukan Nazi Jerman. Mereka juga melakukan pemberontakan, dan yang paling besar dikenal dengan pemberontakan Ghetto Warsawa, sebuah perlawanan bersenjata terbesar oleh Yahudi lawan Nazi Jerman selama masa Holocaust berlangsung. Tapi, di tanggal 16 Mei 1943, pemberontakan ini terpaksa harus berakhir setelah para pemberontak perlahan melemah dan menerima kekalahan dari pasukan Nazi Jerman di bawah pimpinan Jürgen Stroop.
Total, setidaknya sekitar 56.000 Yahudi tewas dan atau tertangkap oleh pasukan Nazi Jerman. Berdasarkan catatan dari Jürgen Stroop itu sendiri. Mei 1990, dua nama yang tidak asing dalam dunia teknologi militer melakukan pertemuan. Mikhail Kalashnikov, seorang perwira dan insinyur dari Uni Soviet yang menciptakan AK-47, dan Eugene Stoner, insinyur asal Amerika Serikat yang mengembangkan platform senjata modern sekaligus menjadi penemu M16. Pertemuan ini berlangsung di Amerika Serikat dalam sebuah acara yang mempertemukan para perancang dan pelaku industri persenjataan. Namun, pertemuan untuk mereka berdua tidak dirancang sebagai pertemuan yang formal dan kaku. Pertemuan ini berjalan secara kasual. Bahkan, dalam beberapa dokumentasi, keduanya terlihat berbagi ruang secara santai, berbicara, tersenyum, dan berinteraksi tanpa ketegangan yang biasanya melekat pada simbol-simbol perang dingin. Pertemuan ini tidak mengubah sejarah konflik yang telah terjadi. Namun ini adalah simbol kecil bahwa di balik teknologi yang sering digunakan di dalam perang, ada manusia yang menciptakannya. Di belahan dunia lain, di tanah Afrika, tanggal 19 Mei 1997 menjadi tanggal yang sangat penting bagi Republik Demokratik Kongo. Sebuah tanggal yang menjadi momen berakhirnya sebuah rezim di tanah tersebut. Mobutu Sese Seko, pemimpin Republik Demokratik Kongo yang bahkan mengubah nama negaranya menjadi Zaire selama lebih dari 3 dekade. Akhirnya meninggalkan tanah tersebut. Kepergian ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Di baliknya, ada akumulasi permasalahan yang terus-menerus terjadi, seperti nilai mata uang yang jatuh, korupsi meluas, dan puncaknya ketika pasukan pemberontak AFDL mulai bergerak mendekati Kinshasa dan Mobutu gagal melakukan negosiasi dengan pasukan tersebut.